Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Putri Tripipo dengan NIM 2401073004 dari kelas 2C D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai subjek objek PPh pasal 21, pemotong PPh pasal 21, PTKP, dan perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap penghasilan teratur. Sebelum masuk ke penjelasan tadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu PPh pasal 21. Jadi, PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya yaitu subjek pajak PPh pasal 21. Kategori subjek pajak yang dikenakan PPh 21 ini seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota Dewan Komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan. Wajib pajak kategori bukan pegawai adalah yang pertama, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari akuntan, arsitek, pengacara, dokter, konsultan, aktuaris, penilai, dan notaris. Yang kedua, bintang film, pemain musik, penyanyi, pembawa acara, bintang iklan, bintang sinetron, peragawan, kru film, sutradara, foto model, pelukis, pemain drama, penari, pemahat, dan seniman lainnya. Yang ketiga, olahragawan, pelatih, penyuluh, pengajar, penasehat, moderator, dan penceramah. Yang keempat, peneliti, pengarang, dan penerjemah. Yang kelima, penyedia jasa komputer dan sistem aplikasi, fotografi, teknik, telekomunikasi, ekonomi, elektronika, sosial, dan penyedia jasa kepanitiaan. Yang keenam, petugas dinas luar asuransi, direct selling, distributor perusahaan multi-level marketing, dan petugas penjajah barang dagangan. Yang ketujuh, Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap perusahaan atau anggota Dewan Komisaris. Penerima penghasilan atas keikutsertaan dalam kegiatan seperti peserta perlombaan dan seni dalam segala bidang termasuk perlombaan olahraga, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ketangkasan, dan jenis perlombaan lainnya. Yang kedelapan, peserta pertemuan, sidang, konferensi, kunjungan kerja, dan peserta rapat, peserta pendidikan dan pelatihan, peserta kegiatan, dan lainnya. Yang terakhir ada mantan pegawai. Selanjutnya yaitu objek pajak PPh pasal 21. Objek pajak penghasilan pasal 21 diantaranya yaitu yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, dan tunjangan hari tua. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Selanjutnya yaitu pemotong PPh pasal 21. Yang pertama, pemotong pajaknya yaitu ada pemberi kerja. Orang pribadi dan badan yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan. Yang kedua yaitu instansi pemerintah. Lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan, lembaga negara, kesekretariatan lembaga non-struktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga, yaitu dana pensiun, badan penyelenggara, jaminan sosial tenaga kerja, dan lainnya. Pihak yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan atau pembayaran lain dengan nama apapun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, orang pribadi dan badan. Pihak yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. Yang kelima, penyelenggara kegiatan. Badan, instansi pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun. Selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP merupakan jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari pajak penghasilan atau PPh.
PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak orang pribadi. PTKP juga menjadi dasar untuk penghitungan PPh pasal 21. Jika penghasilan tidak melewati PTKP, maka tidak dikenakan PPh pasal 21 dan sebaliknya. Dalam praktik sehari-hari, masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui mengenai besaran PTKP ini, terutama saat akan melaporkan SPT tahunannya. Besaran PTKP saat ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Semakin besar PTKP yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pajak penghasilannya akan semakin kecil. Bahkan penghasilan wajib pajak yang kurang dari PTKP akan menyebabkan tidak dikenai PPh pasal 21. Selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap penghasilan teratur. Contohnya yaitu sebagai berikut. Tuan A bekerja pada PTZ, Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Premi JKK dan JKM per bulan yang dibayar oleh PTZ untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PTZ untuk Tuan A adalah sebesar 200.000 per bulan, sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PTZ adalah sebesar 100.000 per bulan. Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar 200.000 per bulan melalui PTZ kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan kategori A dengan perhitungan sebagai berikut. Pada bulan Januari, gajinya sebesar 10 juta, tunjangannya 20 juta, untuk THR-nya tidak ada, bonus dan uang lembur juga tidak ada. Premi JKK dan JKM-nya sebesar 80.000, brutonya sebesar 30 juta 80.000, tarif efektif bulanan kategorinya sebesar 13%, PPh pasal 21-nya sebesar 3.910.400. Selanjutnya, untuk bulan Februari, gajinya sebesar 10 juta, tunjangannya 20 juta, THR bonusnya tidak ada, uang lemburnya sebesar 5 juta, premi JKK dan JKM-nya sebesar 80.000, brutonya 35 juta 80.000, tarif efektifnya 14% dan PPh pasal 21-nya 4.911.200. Selanjutnya sampai dengan Desember, jumlah gajinya sebesar 120 juta, jumlah tunjangannya sebesar 240 juta, jumlah THR-nya sebesar 60 juta, jumlah bonus 20 juta, jumlah uang lembur 10 juta, jumlah premi JKK dan JKM sebesar 960.000, jumlah penghasilan bruto sebesar 450 juta 960.000, dan jumlah PPh pasal 21-nya sebesar 50 juta 120.000. Jadi, cara menghitungnya yaitu penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024, yaitu penghasilan bruto selama setahunnya sebesar 450 juta 960.000. Lalu, pengurangannya yang pertama yaitu biaya jabatan setahun maksimal yaitu 6 juta, iuran pensiunnya yaitu 12 dikali 100.000 sebesar 1.200.000 dan zakat 2.400.000 dijumlahkan semuanya dapat 9.600.000. Lalu 9.600.000 tadi dikurangi dengan penghasilan bruto setahun yaitu sebesar 450.960.000. Lalu dapatlah hasil penghasilan neto setahun sebesar 441.360.000. Selanjutnya yaitu penghasilan tidak kena pajak setahun. Di antaranya itu untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta dan tambahan untuk menikah 4.500.000, totalnya yaitu 58.500.000. Dikurangi dengan penghasilan neto setahun tadi, dapatlah hasilnya penghasilan kena pajak setahun sebesar 382.360.000. Lalu selanjutnya pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun. Yang pertama 5% dikali dengan 60 juta dapat 3 juta, 15% dikali 190 juta yaitu 28.500.000. Lalu selanjutnya 25% dikali 132.860.000 dapat hasilnya 33.215.000, dijumlahkan dapat hasilnya 64.715.000. Lalu dikurangi dengan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024. Dapatlah hasilnya pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024 sebesar 14.595.000. Sekian penjelasan materi mengenai PPh pasal 21. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya sedang dalam proses pembelajaran. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.